Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi zidni ilman. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, serta seluruh umat beriman yang meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Umat Hindu memanggilnya Sang Hyang Widi, umat Buddha memanggilnya Sang Mahayana, umat Kristen, Katolik, Protestan, Ortodok memanggilnya Tuhan Bapa Allah di surga. Umat Islam memanggilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya yang hidup di akhir zaman memahami dan menyadari apa yang kita lihat saat ini, situasi dan kondisi dunia yang sangat memprihatinkan kita semuanya, yaitu telah terjadi negara adikuasa, khususnya Amerika yang dikendalikan oleh Zionis Israel, serta negara-negara superpower lainnya seperti Rusia, China, dan lain-lainnya yang saat ini sedang berjuang untuk membela agama Allah, khususnya agama Islam. Untuk itulah kita, seluruh anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, mari kita bersatu, menyatukan sikap kita, yaitu siap bela negara, agama dan bangsanya, siap bela negara Palestina demi keutuhan umat beriman dan persatuan seluruh umat beriman yang hidup di akhir zaman. Sebelum terjadinya huru-hara besar, perang saudara atau perang dunia ketiga atau perang nuklir, tentu semuanya adalah atas kodrat dan iradat, atas skenario yang telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Untuk menentukan sikap kita, siapakah mereka yang benar-benar beriman dan mereka yang tidak beriman. Pada pagi hari ini izinkanlah saya, hari Selasa, tanggal 22 April 2025, untuk menyampaikan amanah kepada seluruh anak bangsa, khususnya berada di Tasik Ufuk Timur atau NKRI, di bawah komando Bapak Prabowo Subianto, untuk menyatukan sikap kita, siap menyatakan perang kepada musuh-musuh Allah, siap membela NKRI sampai titik darah penghabisan, siap bela Palestina supaya merdeka. Mari kita satukan dan visi kita. Siapapun yang hidup di permukaan bumi ini, khususnya di Nusantara ini, kibarkan bendera merah putih. Dalam arti kibarkan bendera merah putih dalam diri, jiwa, hati masing-masing. Bendera merah putih mengandung arti makna yang mendalam. Bukan dilihat secara visual, secara lahiriah, tapi ada rahasia yang terkandung dalam bendera merah putih. Bendera putih dalam arti kita kembalikan diri kita, sucikan diri kita
bersihkan hati kita dari segala bentuk noda-noda atau dosa-dosa yang pernah kita perbuat sengaja dan tidak sengaja. Untuk itulah kita pagi hari ini diingatkan kepada seluruh umat beriman dari pimpinan tertinggi yaitu Presiden sampai ke rakyat harus menyatukan sikap yaitu meyakini kebesaran Yang Maha Kuasa. Untuk itulah dihimbau semuanya segeralah bertobat sebelum terlambat. Dan mati kibarkan bendera merah putih agar semuanya kembali suci dan bersih, bebas dari segala bentuk dosa-dosa zahir maupun dosa batin. Agar semuanya selamat dalam arti mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan ditempatkan di sebuah kerajaan yang dijanjikan nanti setelah berakhirnya kehidupan dunia fana ini. Maka itu banyaklah membaca Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Minimal bacalah 10 kali sehari. Kalau mampu bisa dibaca 100 kali sehari. Paling lama 2 menit atau 3 menit sehari. Kalau mereka tidak mampu mengerjakan juga, cukup baca Allah, Allah, Allah sebanyak-banyaknya. Bagi Allah tidak sulit, tidak mempersulit umatnya. Yang mereka penting imani, yakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Terserah mau ikuti ajaran mana, yang penting tanamkan dalam diri mereka, dalam diri masing-masing, yaitu kibarkan bendera merah. Dan mati kibarkan dalam arti menegakkan hak kebenaran, siap memerangi kejahatan kebatilan di permukaan bumi ini. Kita mulai dalam diri masing-masing. Perbanyaklah membaca kalimat tauhid La ilaha illallah, karena kalimat inilah yang pertama-tama yang diucapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Belum ada langit, belum ada bumi, kalimat inilah yang pertama-tama yang diucapkannya. Kalau tidak ada kalimat tauhid La ilaha illallah, maka tidak terjadilah alam semesta ini. Inilah harus kita yakini semuanya. Jarang di antara alim ulama menyampaikan secara umum universal apa rahasia yang terkandung dalam kalimat tauhid La ilaha illallah. Ada 4 kata. Jadi kata pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta alam semesta ini, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada malaikat, belum ada makhluk ciptanya, hanya dia berdiri sendiri. Maka dia mengatakan la. Begitu dia mengatakan la, maka terjadilah itu cahaya atau nur Roh Kudus atau nur Muhammad, cahaya kenabian. Inilah pertama-tama diciptakan adalah cahaya suci yang disebut dengan Nur Muhammad atau Rohul Kudus. Setelah dia mengatakan la, maka kata kedua dia mengatakan ilaha. Begitu dia mengatakan ilaha, maka terjadilah yaitu percikan air, yaitu air telaga besar. Lihatlah di langit warna biru. Itu berapa ribu tahun cahaya jaraknya dari bumi ini. Itu adalah air Telaga Al-Kausar, batas langit pertama. Inilah kejadian kedua, dia ciptakan air, cukup mengatakan ilaha. Kata ketiga. Jadi saya ulangi, pertama la, kedua ilaha, terjadilah percikan air yaitu Telaga Al-Kausar. Ketiga illa. Begitu dia mengucapkan ilah, maka terjadilah percikan api. Lihatlah di langit, yaitu matahari beserta bintang-bintang yang berkedip-kedip. Itu adalah kejadian ketiga, itulah api. Jadi api inilah kejadian ketiga. Cukup dia mengatakan ilaha. Kata keempat, maka dia menyebut namanya. Inilah yang harus kita tanam dalam diri kita batin. Allah, Allah. Begitu dia mengatakan Allah, maka terjadilah planet-planet beserta makhluk ciptaannya. Jadi planet-planet termasuk bumi inilah planet tempat kita
bermain sinetron, tempat panggung sandiwara ciptaan Allah yang Maha Kuasa, maka kita harus imani dan yakini bahwa kalimat La ilaha illa Allah harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Siapapun yang ingin selamat, kalau ingin berjihad, menyatakan perang kepada musuh-musuh yang nyata maupun yang tidak nyata, maka isilah 5 titik kelemahan di diri masing-masing, yaitu dengan kalimat La ilaha illallah. Silahkan lihat gambar kaligrafi saya, yaitu titik pertama berada di bawah pusar antara pusar dan kemaluan. Itulah titik kelemahan pertama yang harus kita isi, harus kita bentengi dengan kalimat La ilaha illallah. Minimal isilah 10 kali. Bagaimana caranya? Tarik nafas, kemudian tahan, baca dalam hati La ilaha illallah, La ilaha illallah. Cukup baca dalam hati dan diarahkan kepada titik pertama, yaitu antara pusar dengan kemaluan kita. Titik kelemahan kedua yaitu berada di hulu hati atau tengah dada kita. Bentengilah dengan kalimat tauhid La ilaha illallah. Isilah minimal 10 kali. Yaitu tarik nafas, tahan, baca La ilaha illallah dalam hati 10 kali. Titik kelemahan ketiga yaitu berada di susu sebelah kanan kita. Tarik nafas, tahan, baca La ilaha illallah dalam hati 10 kali. Titik kelemahan keempat, lihat susu sebelah kiri kita. Tarik nafas, tahan, baca La ilaha illallah 10 kali. Yang kelima adalah di jidat kita atau di kening kita. Tarik nafas, tahan, baca La ilaha illallah 10 kali. Siapapun yang mengaku beriman, Allah tidak melihat mereknya lagi. Apakah saudara beragama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, aliran kepercayaan apapun, keyakinan yang penting imani, yakini ada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Isilah 5 titik kelemahan masing-masing sebelum terjadi huru-hara besar, sebelum terjadi perang dunia ketiga, sebelum terjadinya perang nuklir, sebelum terjadinya hari kiamat besar. Inilah yang dikatakan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka diharamkan api neraka menjilat tubuhnya. Mungkin sudah saatnya kita menanamkan kalimat tauhid La ilaha illallah dalam diri jiwa masing-masing. Isilah 5 titik kelemahan untuk antisipasi peluru atau senjata tajam atau nuklir atau bom nuklir nanti. Khusus bagi mereka-mereka yang ingin berjihad menegakkan yang hak, ingin berangkat ke Palestina, dihimbau kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebelum mereka berangkat agar mereka mengisi 5 titik kelemahan diri masing-masing minimal selama 40 hari sebelum diberangkatkan. Bagaimana tata caranya? Mungkin kalau Allah mengizinkan saya akan menyampaikan bagaimana tata caranya untuk mengisi 5 titik kelemahan minimal diisi 10 kali. Ini secara universal. Tentu ada amalan khusus lainnya dalam medan pertempuran nanti. Saya rasa apa yang sampaikan pagi hari ini khusus aku mengingatkan kepada seluruh umat beriman yang berada di NKRI atau ASEAN atau yang ada di Nusantara ini. Pertama, aku ingatkan kepada pimpinan tertinggi Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta perangkat-perangkatnya, para menteri, para gubernur, para bupati, para camat, lurah dan seterusnya seluruh anak bangsa. Mereka harus kibarkan bendera merah putih. Inilah rahasia, ini harus sampaikan. Kabinet bendera merah putih bukan mereknya saja, tapi harus kita imani lebih mendalam lagi, harus ditanamkan dalam jiwa masing-masing, yaitu secara universal. Perbanyaklah membaca Astaghfirullahaladzim, itu gambang bendera putih, dan banyak membaca kalimat La ilaha illallah
itulah lambang bendera merah. Bendera merah putih harus kita kibarkan di seluruh pelosok tanah air. Kemudian harus dikibarkan di Palestina. Kalau bisa dikibarkan di seluruh Nusantara. Dimanapun, negara manapun yang meyakini Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, harus ada bendera merah putih di samping bendera negaranya. Inilah harapan dari kita semua, terutama dari Yang Maha Kuasa. Aku hanya sebagai corong saja, boleh percaya, boleh tidak. Kalau orang beriman, wajib hukumnya mengimani, yaitu kalimat tauhid, La ilaha illallah. Kalau ingin selamat dari peluru, senjata tajam, bom nuklir, isilah 5 titik kelemahan diri masing-masing. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan pagi hari ini semata-mata atas kodrat dan iradat dari Yang Maha Kuasa. Saya sudahi dengan pantun yang sama. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam gelas. Bila ada kata-kataku yang salah, mohon dimaafkan dengan hati ikhlas. Mari kita berakit-rakit ke Pulau Natuna, berenang-renang ke Pulau Penyengat. Biarlah kita sakit-sakit menderita sementara di dunia, semoga kita semuanya berbahagia di kampung akhirat. Itulah tujuan akhir kita, adalah masa depan kita, adalah di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.